bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut juga dengan WHO beberapa waktu lalu mengeluarkan protokol the new normal selama vaksin corona COVID-19 belum ditemukan. Masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19 selama vaksin infeksi tersebut belum ditemukan. Lantas, apa definisi new normal sendiri? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah pencegahan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Akan diterapkan sampai kapan? Masyarakat akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukan vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan diteruskan ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Oke, jadi bagaimana pedoman yang dianjurkan untuk bisa menerapkan the new normal? Yang pertama, menggunakan masker setiap kita bepergian dari rumah. Yang kedua, menerapkan physical distancing, yaitu sebisa mungkin dengan menjaga jarak sejauh 1 meter setiap orang. Kemudian yang ketiga, membawa hand sanitizer untuk mengurangi resiko terpaparnya oleh virus. Kemudian yang keempat, mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian yang kelima, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian dari luar rumah. Kemudian yang keenam, menerapkan etika batuk dan bersin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu pedoman new normal, yaitu menerapkan etika batuk dan bersin. Pasti kalian heran dan baru tahu kan bahwa etika batuk dan bersin itu memiliki suatu cara. Sebelumnya, etika batuk itu adalah tata cara untuk batuk yang baik dan benar. Caranya yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju seperti ini, sehingga bakteri yang keluar dari tubuh kita tidak akan menyebar ke udara dan tidak menularkan ke orang lain. Etika batuk diperuntukkan bagi Anda yang mengalami batuk dan bersin. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat batuk dan bersin, kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan. Dan di saat yang sama, orang di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, etika batuk dan bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Apa sih penyebab batuk? Penyebab batuk secara umum adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernafasan terinfeksi, misalnya saat kita sedang flu, maka tubuh akan memproduksi lendir lebih banyak. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gejala batuk, seperti pneumonia dan juga bronkitis. Selain itu, alergi juga dapat menyebabkan batuk. Alergi dapat terjadi karena adanya benda asing yang secara tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita, seperti makanan, cairan, debu, dan juga asap. Nah, seringkali kita tidak menerapkan etika batuk, sehingga pada saat kita batuk, virus akan menyebar dan juga terhirup oleh orang lain. Beberapa kebiasaan batuk yang salah dan sering kita lakukan. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuang ludah atau batuk sembarangan di tempat umum. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Sama hal lainnya, batuk dan bersin juga memiliki etika. Banyak orang yang sudah salah langkah saat mengalami batuk dan bersin, kebanyakan malah menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangan.
meskipun tujuannya baik. Namun hal ini belum tentu benar karena kuman dapat berpindah dari tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan atau bersalaman. Lalu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Yang pertama, tutup mulut atau hidung menggunakan tisu atau lengan baju bila Anda batuk atau bersin. Yang kedua, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan air bersih atau sabun atau pencuci tangan yang berbasis alkohol. Yang keempat, saat Anda flu atau batuk, gunakan masker agar orang tidak tertular dan tidak meletakkan masker bekas dipakai kepada leher karena bisa menyebar kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali. Nah, agar masyarakat dapat terhindar dari batuk, ada baiknya mengikuti beberapa tips. Tips yang pertama yaitu cucilah tangan dengan baik. Kebanyakan virus flu dan demam disebabkan karena kontak langsung. Kita bisa mencegah penularan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air hangat atau dengan cairan antiseptik. Hindari menggosokkan tangan pada mata jika Anda belum mencuci tangan. Tips yang kedua yaitu perbanyak minum. Tubuh manusia menggunakan cairan untuk memfilter kotoran yang terakumulasi di dalamnya. Semakin baik kemampuan tubuh menyaring kotoran, semakin baik pula kesehatan kita. Jika kita tengah mengalami flu atau batuk, cobalah untuk meminum jus jeruk. Minuman tersebut kaya akan vitamin C yang akan memperkuat sistem imun. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Merokok ataupun menjadi perokok pasif dapat mengiritasi tenggorokan, sekaligus memperburuk kondisi tubuh. Data statistik juga menunjukkan kalau perokok berat lebih sering mengalami sakit flu yang lebih parah. Yang keempat, sediakan tisu atau sapu tangan. Saat berada di tempat umum, selalu sediakan tisu untuk mencegah penularan. Jagalah jarak dari mereka yang sudah menderita flu atau sudah menunjukkan gejalanya. Flu atau batuk amat menular di 3 hari pertama saat menyerang penderitanya. Yang kelima, lakukan sauna. Ketika melakukan sauna, kita akan menghirup udara lebih panas dari 80 derajat, di mana suhu ini terlalu panas bagi virus dan demam untuk bertahan hidup. Yang keenam, makanlah makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas akan membantu mengeluarkan lendir sekaligus melonggarkan tenggorokan. Yang ketujuh, banyak istirahat. Kebanyakan penyakit di zaman modern seperti sekarang ini disebabkan karena stres. Karena tekanan ini, kita kehilangan kemampuan untuk mengusir flu dan demam. Amat mudah untuk menjaga kesehatan dengan mendapatkan cukup istirahat dengan tidur nyenyak 7-8 jam. 8. Mengkonsumsi makanan tertentu. Cobalah mengkonsumsi sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam serta buah seperti jeruk dan anggur. Makanan tersebut dapat memberikan tubuh pasokan nutrisi serta vitamin yang dibutuhkan untuk melawan infeksi serta meningkatkan imun tubuh kita. Beberapa makanan bahkan amat membantu untuk melawan batuk. Bawang putih mentah juga dapat menghilangkan dahak. Kunyit pun baik untuk menyembuhkan batuk yang kering. Secangkir jus anggur dengan 1 sendok makan madu juga bisa meredakan batuk. 9. Hindari gula dan junk food. Dengan mengkonsumsi junk food, justru dapat membuat tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Cobalah mengkonsumsi buah-buahan serta sayuran segar sehingga sistem imun tubuh kita tetap kuat dan siap menghadapi penyakit. 10. Tidur dengan nyenyak. Tidur dengan baik juga membantu memperbaiki fungsi sistem imun tubuh. Saat tidur, otak juga beristirahat, sementara tubuh kita menggunakan waktu tidur itu untuk menghimpun kekuatan melawan aneka infeksi yang menyerang. 11. Aromaterapi. Prinsip dari aromaterapi adalah kita menghisap aneka macam aroma. Penggunaan uap yang kita hirup dari aromaterapi itu amat efektif untuk mengencerkan lendir dan mengurangi iritasi. 12. Olahraga. Berolahraga secara teratur
juga meningkatkan sistem imun tubuh kita. Melakukan olahraga tingkat sedang seperti berjalan-jalan selama 30 menit akan membantu kita memperoleh udara yang segar bagi tubuh. Bahkan dengan melakukan aktivitas berolahraga, resiko kita terserang flu, demam, dan batuk dapat berkurang hingga 50%. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk menerapkan etika batuk dan bersin agar keluarga dapat bebas dari segala penyakit.